Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Yang barusan Anda saksikan tadi pemirsa, bahwa kita ketahui bersama mungkin menjelang Lebaran, ini seharusnya atau biasanya sejumlah sektor usaha ini mendulang rezeki. Namun tidak demikian dengan sektor ataupun industri tekstil dan juga produk tekstil yang sepertinya gigit jari akibat maraknya produk impor. Benarkah seperti itu pemirsa? Lalu bagaimana kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti revisi Permendak nomor 36 tahun 2023 untuk menekan masuknya produk impor atau produk tekstil impor. Untuk membahasnya pada malam hari ini kita akan menghadirkan tentunya sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Bapak Hanung Harimba. Selamat malam, Pak. Boleh digunakan mic-nya, Pak? Oke. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam. Dan selanjutnya juga ada Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia, Bapak Jemi Kartiwa. Pak Jemi, selamat malam. Dan selanjutnya ada Ekonom Indef, Bapak Heri Ahmad Firdaus. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam. Oke. Bapak-bapak, ini saya awali terlebih dahulu dari Pak Jemi. Pak Jemi, ini mungkin bisa digambarkan ya bagaimana kondisi terkini di Indonesia. Apakah betul ya gigit jari selama beberapa bulan terakhir ini atau menjelang Lebaran ini? Ya, kalau saya mengulasnya mungkin belum dari sisi Indonesianya dulu. Jadi saya lihat dari sisi globalnya dulu. Karena seluruh negara ini sekarang masih berusaha mengendalikan inflasi. Ya, berbagai negara menggunakan instrumen suku bunga untuk menekan inflasi. Dengan kata lain, dengan suku bunga yang tinggi. Ya, kita lihat The Fed ini suku bunganya masih di atas 5,25. Kita lihat paling cepat orang ekonom membicarakan 3 kali penurunan suku bunga yang berkisaran 75 basis point. Dengan kata lain, di akhir tahun ini paling di kisaran 4,5 suku bunga. Yang istilahnya suku 4,5 itu bukan suku bunga yang normal. Pada saat normal, The Fed itu maksimum itu suku bunga di 2%. Kalau kita lihat berkaca dari sana, bahwa perlemahan daya beli itu terjadi di berbagai negara. Termasuk negara US yang paling besar. Jadi secara kondisi global ini juga masing-masing mengalami pelemahan juga. Betul. Yang kita mesti lihat simak adalah negara eksportir TPT terbesar di dunia. Salah satunya China. Kalau kita lihat China itu kondisi negaranya itu deflasi. Dan satu-satunya negara yang sudah menurunkan suku bunga pinjamannya adalah Tiongkok. Yang suku bunga pinjaman mereka itu 3,25%. Yang kita bilang lebih rendah dari negara Amerika dan negara lainnya. Yang kita harus simak adalah kenapa mereka sampai menurunkan suku bunganya serendah itu. Oke, lalu bagaimana kondisi dalam negeri sejauh ini? Ya, kalau saya lihat berkaca dari Tiongkok, mereka itu berarti ada pelemahan daya beli atau pelemahan roda ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Yang kita mesti mitigasi adalah jangan sampai barang itu membanjiri market dalam negeri. Yang sekarang terjadi adalah utilisasi di industri TPT dalam negeri ini di bawah 50%. Baik di sisi hulunya maupun sampai hilirnya. Yang kita lihat bahwa ini yang harus kita antisipasi dan kita harus jaga. Oke, jadi sudah mengalami pelemahan tapi dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunannya seperti apa, Pak? Penurunannya cukup tajam. Karena utilisasi di hulu dan hilirnya sudah di bawah 50%. Ya, jadi yang ini kita harus kita berbicara dengan pemerintah, kita apresiasi sekali pemerintah khususnya untuk HSTPT dengan terbitnya Permendak 36 tahun 2023, terus ada penyempurnaan Permendak 3 tahun 2024. Ini kita harapkan menjadi obat untuk memperbaiki utilisasi di sektor industri TPT baik dari IKM-nya sampai ke industri hulunya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya mungkin langsung ke Pak Hanum ya. Kalau tadi Pak Jemi mengatakan utilisasi ini bahkan sudah dari hulu ke hilir sudah mengalami penurunan sampai kisaran 50%. Tapi kalau dari pelaku UKM tekstil sendiri apakah terganggu juga, Pak? Gambarannya seperti apa? Iya, kami lihat dari tahun lalu ya, itu kita kunjungi beberapa industri tekstil milik UKM, itu mereka operasi utilisasinya itu hanya 30%. Oke. Jadi sedikit sekali ya, Pak? Sedikit sekali.
Mereka bahkan beberapa itu sudah melakukan layoff, beberapa melakukan pergiliran pekerjaan. Jadi itu terjadi sejak? Sudah dari tahun mungkin tahun 2002 sekitar segitu ya, sudah cukup lama gitu ya. Makanya untuk itu kita kemarin mendorong agar dilakukan berbagai perbaikan kebijakan, khususnya untuk mengendalikan impor. Baik dari yang sangat hilir dari dari e-commerce sampai ke arah masuknya barang gitu ya. Dan ini sudah tadi diterbitkan revisi Permendak, itu salah satu upaya untuk memperketat arus masuk barang. Nah, ini kita harapkan nanti kebijakan ini kita harapkan bisa efektif gitu ya, kalau penegakan hukumnya nanti bisa dilakukan lebih intens lagi. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai revisi Permendak tadi Pak, kalau kondisi dari para pedagang pakaian ini seperti apa? Karena kan sebenarnya realitanya banyak juga para pedagang yang menjual baju-baju impor, bahkan baju impor ilegal ini juga ada sebenarnya. Jadi kita bagi UKM kita tuh ada dua, satu yang produsen, satunya lagi yang penjual gitu ya. Tentunya penjual produk-produk tadi itu juga UKM kita harus berdagang secara halal ya, secara tertib hukum. Nah, jadi kalau yang kita ingin lindungi dahulu ini adalah yang produsen, UKM produsen. Karena kalau yang penjual itu dia bisa ganti produk gitu ya. Kalau barangnya laku, produsen kita bisa menghasilkan barang yang bagus, mereka bisa alih jualan barang yang lain gitu ya. Jadi dan barang lain lah. Membangun ekosistem industri itu nggak gampang. Jadi kalau sampai rusak karena banjirnya impor, ini kita membangunnya lagi itu butuh bertahun-tahun. Nah, salah satu impor tadi yang ingin saya sampaikan bahwa dari data yang kita coba olah, itu impor ilegal itu masuk itu 9 kali dari yang legal tahun 2022-2023. Oke. 9 kalinya. Untuk tahun ini? Tahun lalu. Untuk tahun lalu. Jadi cukup besar dan itu cukup mengganggu. Oke, saya sekarang akan tanyakan langsung ke Pak Heru. Ini kan tadi kalau dari Pak Harun dan juga Pak Jemi sudah mengatakan dampaknya sudah terlihat ya Pak Heri. Ya. Bagaimana kemudian dampaknya melihat dampak dari impor pakaian ilegal ini untuk produksi produk tekstil dan juga industrinya sejauh ini? Ya. Jelas tadi salah satu dampak langsungnya adalah utilisasi produksinya menjadi tidak optimal. Bahkan disebutkan tadi 30%. Implikasinya gimana? Implikasinya adalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja yang digunakan di sektor ini tentunya ya turun. Kalau tenaga kerja yang digunakan menurun, akibatnya kan pendapatan dari sisi tenaga kerja juga turun. Yang akibatnya adalah daya beli mereka menjadi melemah. Nah, sektor TPT ini kan merupakan salah satu sektor padat karya yang seharusnya ini mendapat perlindungan yang cukup serius ya dari pemerintah. Mengingat sektor padat karya ini menjadi salah satu instrumen Indonesia menuju peningkatan pendapatan per kapita agar kita bisa naik kelas ya ke negara maju Indonesia Emas 2045. Kalau sektor padat karyanya tidak diperhatikan, kemudian juga banyak yang layoff, maka sulit untuk meningkatkan konsumsi masyarakat secara nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, ini jelas adalah suatu hal yang harus diseriusi, apalagi kalau ada impor ilegal yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Tentu ini harus disikapi secara serius saya rasa, dan berbagai revisi dari regulasi itu tujuannya adalah tadi untuk melindungi sektor padat karya kita agar bisa menyerap tenaga kerja seoptimal mungkin, kemudian utilisasinya bisa meningkat sehingga nilai tambah dalam negerinya juga bisa lebih optimal seperti itu. Oke, terlepas tadi sudah kita mengetahui bagaimana kondisi terkini, salah satu yang disebutkan juga adalah revisi Permendak nomor 36 tahun 2023 yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah sedemikian rupa dan sudah berlaku sejak 10 Maret. Nanti kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Usai jeda tetaplah bersama kami.
seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pemirsa bahwa Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koperasi dan UMKM ini sudah menjalin kerjasama untuk mengatasi maraknya produk tekstil impor. Bahkan sudah ada revisi dari Permendak nomor 36 tahun 2023 untuk bisa semakin mengatasi ini. Saya langsung tanyakan ke Pak Harum, bagaimana sih kemudian implementasi dari revisi Permendak ini khususnya bagi UKM gitu ya Pak? Ya, kalau revisi ini kan dikenakan kepada importir. Jadi barang-barang yang masuk itu tadinya masuk harus diperiksa di border, yang di pos border. Jadi setelah masuk keluar dari wilayah pabean itu baru diperiksa atau dilaporkan gitu ya. Kemudian sekarang dipindah menjadi pemeriksaannya di border di daerah pabean gitu ya. Jadi ini kan akan lebih ketat. Kalau bagi UMKM sebenarnya dampaknya nggak langsung. Ini hal yang baik karena mereka umumnya tidak importir langsung ya, sebagian besar beli dari pihak ketiga. Jadi itu saya pikir hal yang positif gitu ya, akan membantu kita untuk pengawasan barang-barang ilegal masuk. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, yang impor ilegalnya itu berdasarkan data kita 9 kali loh dari yang legal. Dari data perhitungan kita dari trade map. Jadi saya pikir ini masalah yang serius untuk melakukan perubahan cara tadi pengetatan impor. Jadi ini saya pikir langkah yang sudah tepat dan kita harapkan tentunya nanti dalam beberapa bulan itu sudah mulai kelihatan dampaknya. Ini kan sudah efektif per tanggal 10 Maret ya Pak ya. Artinya sudah 2 minggu. Bagaimana kemudian sejauh ini sampai ke depannya nanti? Kalau dampaknya saya pikir masih butuh waktu mungkin 3 bulan. Karena kan barang-barang yang masih ada di gudang ini kan masih bisa dijual kan, yang sudah diimpor sebelumnya. Sudah nyampe duluan. Jadi mungkin butuh 3 bulan lah itu barangnya baru habis, kemudian baru kita bisa rasakan dampak dari kebijakan ini. Saya langsung tanya kalau gitu ke Pak Jemi. Ini kan sudah berlaku sekitar 2 minggu ya Pak ya. Sudah mulai dirasakan dampaknya untuk meredam laju impor tekstil dan juga produk tekstil? Kalau sampai ke industrinya, mungkin dampaknya 2, 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman pekerja di IKM, itu mulai ada tanda-tanda sinyal yang positif. Yang mereka laporkan ke asosiasi itu kalau dulu sebelum Permendak 36 ini diberlakukan, mereka itu banyak idle capacity di teman-teman IKM. Tapi semenjak 10 hari setelah Permendak 36 ini berlaku, itu animo untuk mencari penjahit itu sudah mulai ada. Jadi tanda-tanda sinyal positif ya kita lihat ini tanda-tanda yang baik lah. Jadi Permendak 36 ini yang khusus untuk TPT ini kan dibarengin dengan ada Permen 5 tahun 2024 yang mengenai pertek, yang mengenai aturan yang kita bukan anti impor, tapi impor yang masuk harus melalui cara yang proper ke Indonesia. Jadi ada aturan-aturan yang harus dilalui oleh para importir. Ya saya pikir ini saya apresiasi sekali kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Koperasi juga, dan Bu Menkyu yang sama-sama sudah duduk bareng mengeluarkan Permendak 36 ini yang saya pikir menjadi obat yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha TPT nasional. Meskipun ini baru bisa dirasakan 2-3 bulan, tapi kan kalau di bulan Lebaran atau kalau menjelang Lebaran ini kan biasanya seharusnya banyak permintaan ya untuk produk-produk tekstil juga. Ini bagaimana kemudian menghadapinya nanti? Awalnya sih kita berharap ini Permendak ini bisa berlakunya lebih awal. Tapi karena sudah berlakunya 10 Maret 2024 ini, kita berharap nanti mungkin setelah dampaknya itu setelah Juni-Juli ini. Kita harapkan mungkin setelah pasti Lebaran ini udah lewat, kita berharap mungkin nanti pada libur Natal dan Tahun Baru betul-betul itu bisa dirasakan oleh para industri nasional kita ya. Kita harapkan mudah-mudahan demikian. Sekarang saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau melihat dari kajian mungkin ya, revisi dari Permendak ini sebenarnya apakah sudah cukup efektif untuk menekan laju produk impor tekstil ini? Ya, jadi tujuannya adalah ini kan untuk menghindari kebocoran gitu ya. Kalau misalnya di pos border itu kan dikhawatirkan
ada kemungkinan produk import yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan ini bocor. Nah sehingga aturannya lebih diperketat, lebih agar menghindari hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya kebocoran. Kemudian juga pengendalian import produk yang memang tidak produktif ya, itu harapannya kan ya tidak dilakukan, karena negara kita juga bisa bikin. Kalau sekedar pakaian jadi, tekstil impor tekstil itu Indonesia salah satu jagonya gitu, asal produk-produk kita, produsen kita itu ya bersaingnya level playing field-nya itu sama. Nah, kalau dengan adanya import ilegal, ya jelas mereka tidak memenuhi aspek prosedur yang diatur, sehingga ketika masuk ke pasar Indonesia jelas tidak level playing field. Nah, sehingga tadi kapasitas atau utilisasi produksinya menurun, imbasnya ke penyerapan tenaga kerja yang sudah banyak di layoff, kemudian juga pendapatan mereka tentu akan terpengaruh. Ya. Yeah. Nanti pada akhirnya dari sisi makroekonomi, nah daya beli masyarakat ini menjadi lemah. Nah harapannya dengan adanya Permendak 3 ini 2024 bisa terlihat efektivitasnya. Ya ada import yang bisa lebih dikendalikan. Khususnya tadi ya dari data kita bisa lihat. Kalau misalnya sebagai contoh data ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia itu tercatat katakanlah 100. Tetapi yang tercatat import Indonesia dari China tadi ekspor China ke Indonesia untuk pakaian jadi katakanlah 100. Tapi data import yang tercatat di kita itu hanya 70. Berarti realitanya lebih banyak lagi. Realitanya lebih besar lagi. Artinya ada data import yang tidak tercatat. Nah ini kan salah satu faktor yang memungkinkan ya terjadinya ini bisa jadi import yang ilegal gitu. Nah kita lihat nanti perkembangan data itu ya, BPS Bea Cukai mencatat datanya tiap bulan, kita lihat efektivitasnya ya 3-4 bulan. Kalau memang efektif berarti ini kan harus dipertahankan dan nanti kita perluas lagi mungkin ya di mungkin di produk-produk yang lain atau di aspek-aspek yang lain ya seperti itu. Sekarang ini kan yang banyak marak itu mungkin tidak baru-baru ini ya, mungkin sudah beberapa tahun terakhir just-tip luar negeri itu Pak. Ya. Just-tip luar negeri ini apakah dengan revisi Permendak ini bisa efektif nanti mengurangi just-tip yang sudah semakin marak? Salah satu yang tidak tercatat tadi itu kan datang dari just-tip. Nah, jadi kalau tidak tercatat tiba-tiba ada di Indonesia gitu ya. Tapi di sananya tercatat, di kitanya tidak tercatat sebagai barang masuk, maka ini kan dikategorikan sebagai ilegal gitu. Nah, harapannya dengan adanya aturan baru ini, nah itu bisa berkurang gitu. Kalau tadi gapnya itu bisa 30% ya. Jadi dari 100 yang dicatat di luar, yang masuk di kita tuh hanya tercatat 70, berarti 30-nya kemana nih? Nah harapannya itu gapnya bisa semakin mengecil ya dengan adanya Permendak ini seperti itu. Okay. Ya, Pak Jemi, seberapa besar sih sebenarnya dampak dari just-tip ini terhadap industri, Pak? Ya mungkin kalau data realnya kita nggak tahu. Tapi kebetulan saya baru pulang dari Bangkok. Jadi saya hari Minggu itu saya menyempatkan weekend saya di Bangkok. Saya pergi ke Platinum. Ada Desember, ada Pratunam. Memang di situ saya lihat dengan mata kepala sendiri, orang Indonesia itu banyak melakukan bukan live menawarkan, bukan shopping, jadi menawarkan secara live di sana. Dan di sana saya lihat bukan hanya satu. Sambil di handphonenya diarahkan gitu ya? Kalau di handphone diarahkan itu cukup banyak. Tapi mereka ini benar-benar dia standing di sana. Kameranya berdiri, ada lampu, kayak dia ada sudut. Itu orang Indonesia banyaknya tuh Pak? Orang Indonesia. Jadi mereka bicara, kalau harga segini, 4 hari Anda bisa terima barangnya. Kalau harga segini, Anda terima 1 bulan. Ya. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Awalnya saya tidak percaya. Jadi saya menyempatkan weekend kemarin, hari Minggu saya di sana, kebetulan ditemenin salah satu pengusaha dari asosiasi tekstil. Jadi bagaimana kemudian dampaknya ini terhadap industri kita di dalam negeri ini? Ya kita harapkan mungkin Little Bangkok yang ada di Tanah Abang ini bisa menjual produk-produk Indonesia. Ya mungkin saya lihat memang di Bangkok itu model-modelnya cukup bagus ya. Kita harapkan mungkin di Indonesia juga banyak talent, banyak fashion designer yang muda-muda. Kita harapkan bisa meniru, jadi kita bikin jangan Little Bangkok deh. Kita bikin Little Jakarta. Siapa tahu bisa menjadi barometer fashion atau modest fashion Indonesia bisa ke negara lainnya ya. Kalau istilah banyak orang ini kan kita ini sebenarnya
surganya tekstil. Tapi kenapa sih Pak? Kalau dari sisi harga kita ini mungkin kalah bersaing ya dengan negara-negara lain. Thailand, kemudian tadi sudah disebutkan juga ya. Dari harga sendiri bisa kalah bersaing itu bagaimana fenomena? Kalau kita lihat Thailand, kebetulan saya di sana ketemu dengan asosiasi tekstilnya di sana. Industri tekstilnya juga berantakan di Thailand. Ekosistemnya berantakan. Memang mayoritas barang tekstilnya juga dari Tiongkok. Ya, jadi yang dijual di Little Bangkok itu mayoritas kainnya dan sebagian besarnya juga produknya produk Bangkok. Produk China. Betul. Kalau gitu kenapa bisa apa yang kemudian menjadi analisa begitu ya dari Pak Jemi bisa kalah dengan produk-produk China itu? Dari sisi harga ya khususnya Pak. Karena kita sebut ya serat polyester. Serat polyester itu 70%-nya dari total whole production itu ada di Tiongkok, ada di China. Jadi mereka itu memproduksi dengan volume yang cukup besar, cukup masif, sehingga mereka punya economic of scale-nya cukup besar, sehingga mereka itu memang berdaya saing yang tinggi sekali. Ya, itu yang kita harus memang kita harus sadari ya. Dan Indonesia kita harus jaga ekosistem yang terbangun di Indonesia ini jangan sampai rontok. Sebetulnya Indonesia ini sayang sekali industri tekstilnya kita punya dari serat polyester dan serat viskos. Dan serat viskosnya Indonesia ini punya dari HTI-nya. Dari hutan tanaman industrinya. Jadi dari hutan tanaman industrinya kita bikin bubur dalam bentuk bubur kertas, kita bikin serat. Dan akhirnya bisa kita kembangkan sampai ke kain, sampai ke produk lainnya ya. Yang ini benar-benar kita harus jaga ekosistemnya. Nanti saya mau tanyakan langsung ke Pak Hanung karena ini ternyata ironi ya Pak ya, justru orang Indonesia yang berada di luar negeri ini berjualan produk-produk yang bukan produk kita sendiri. Ini bagaimana kemudian dari pemerintah juga melihatnya? Nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya langsung ke Pak Hanung. Berdasarkan realita yang langsung dijabarkan oleh Pak JB, ini faktanya justru orang-orang Indonesia ini berjualan, buka lapak langsung begitu ya di Bangkok untuk berjualan produk-produk yang bukan produk dalam negeri. Jadi apakah artinya produk kita ini kalah saingkah Pak dengan produk luar? Ya, jadi memang produk kita perlu kita tingkatkan, kita perbaiki tentunya ya. Jadi kami juga sekarang ingin memperbaiki dari hulu sampai hilirnya. Jadi kalau kami dari UKM ini sekarang mencoba dari hulunya itu mengembangkan produk-produk serat kain-kain itu yang berbasis pada serat-serat alam yang kita miliki. Dan kita itu adalah lumbung serat dunia. Jadi kita punya berbagai macam serat yang tidak kita manfaatkan. Beberapa itu punya keunggulan. Seperti yang dari rami itu bisa untuk baju anti peluru itu. Dan bisa untuk anti nyamuk dan sebagainya, itu banyak sekali. Anti infrared kalau kita menerapkan teknologi. Itu yang pertama, kita akan manfaatkan, kita kembangkan ini. Terus kemudian kita positioning juga, jangan perang lawan mereka di yang skala industri yang besar-besar. Kita coba masuk ke segmen-segmen yang memang UKM kita ini unggul. Gitu. Nah, terus kemudian kita akan memanfaatkan juga desainer-desainer baru untuk membantu. Kita bangun rumah-rumah produksi untuk supaya mereka bisa meningkatkan produktivitasnya. Pabrik itu kita dorong supaya nanti kita harapkan ada kebijakan-kebijakan baru untuk merevitalisasi mesin supaya kita sekompetitif, seproduktif negara-negara lain. Kemudian di hulunya kita juga coba kita atur juga nih di e-commerce dan sebagainya untuk supaya tidak menjual produk-produk yang import saja gitu ya. Karena begini, di pasar online itu saja diatur bahwa sekian persen itu harus produk lokal, itu ada. Jadi seharusnya di e-commerce juga diatur tuh. Berapa persen yang harus pasar produk-produk lokal itu ya mestinya harus juga diatur ke depannya. Jadi hulu hilir ini ya. Nah, salah satu yang sekarang kita mau dorong adalah kita ingin Indonesia ini menjadi pusat modest fashion. Nah, kita sudah mempersiapkan master plan-nya gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi capital dari modest fashion. Jadi sustainable modest fashion. Dan itu marketnya besar.
gitu ya, marketnya besar. Jadi baju-baju yang kerudung sopan gitu ya, tidak harus baju muslim, tapi sopan gitu ya. Jadi India itu kan baju sari juga sopan ya. Jadi ini bisa umum gitu ya, baju yang sopan ini lawannya dari yang mainstream yang sekarang terjadi nih, makin terbuka ya. Ini kita coba bangun industri yang yang lebih sopan. Jadi itu kita bangun. Nanti kita harapkan bulan ini kita akan mungkin sekitar Agustus kita akan membuat Modest Fashion Festival yang kelasnya dunia. Dan itu kita tidak hanya kita bangun tidak hanya kita festival saja, tapi hulu hilirnya akan kita ketengahkan, kita bangun. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa dapat dukungan dari semua pihak. Gitu. Tapi banyak juga Pak sebenarnya yang mengatakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil saat ini sudah memasuki sunset industry atau bahkan sudah menurun. Ini faktanya sebenarnya bagaimana jadinya? Kalau saya nggak percaya ya, karena sekarang itu orang-orang terkaya itu adalah justru dari industri tekstil ya, industri fashion kan, seperti Zara dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang terkaya loh. Uniqlo ya kan, itu adalah orang terkaya. Jadi kalau untuk hanya kita mengembangkan industri untuk fabrikasinya saja iya mungkin ya. Tapi kalau industri fashion secara keseluruhan itu belum sunset. Dan orang semakin kaya dia akan beli pakaian yang semakin mahal gitu ya. Jadi dan yang makin modis dan sebagainya. Jadi saya pikir ini masih, dan kita percaya bahwa ini masih peluangnya masih besar lah untuk tumbuh. Marketnya masih besar. Oke. Apalagi penduduk kita tadi berapa 270 juta itu kalau satu orang setahun belanja 5 baju aja udah berapa juta. Udah cuan Pak. Udah cuan. Pak Jamie, ini faktanya gimana kalau Pak Hanung mengatakan banyak upaya-upaya nanti masih akan dilakukan karena kita itu sebenarnya peluangnya besar sekali. Tapi kalau dari pelaku usaha sendiri melihatnya bagaimana sebenarnya? Kalau saya lihat itu awalnya semua itu dari regulasi ya. Ya jadi mau sunset atau sunrise itu kita lihat regulasinya dibawa kemana. Tapi saya ini mulai sedikit ada semangat setelah pemerintah mengeluarkan Permendak 36 yang tahun 2023 yang ada revisinya Permendak tahun 2024. Ini membuat satu kepercayaan diri buat industri TPT untuk bisa bangkit kembali. Jadi saya harapkan ini benar-benar bisa sebagai obat. Karena Indonesia itu fourth largest population. Dan Indonesia itu Muslim country terbesar di dunia. Tadi Pak Hanung bicara, Indonesia kita harapkan bisa menjadi barometer modest fashion dunia. Ya kan negara OKI kan, kita juga anggota negara OKI. Kalau seandainya Indonesia bisa menjadi barometer modest fashion, ini efeknya akan sangat besar ya. Dan kita ini di Indonesia juga udah mulai tiap Oktober itu ada namanya Jakarta Muslim Fashion Week. Nah kalau seandainya semua daerah Indonesia, semua fashion designer berfokus pada itu, ada satu sirkuit istilahnya pagelaran busana muslim, ini sangat akan mendrive sekali buat dunia tekstil fashion Indonesia ya. Oke. Pak Heri, ini segala daya upaya tentunya sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produk kita ya, kualitas produk kita. Tapi faktanya baru-baru ini saja yang dijelaskan oleh Pak Jamie tadi bahwa masih banyak yang berjualan produk-produk luar. Ini jadi harus apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong industri kita? Tapi boleh dijawab usai jeda Pak. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Ya, langsung ke Pak Heri untuk bisa menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak. Ya, jadi apa yang harus diberikan pemerintah adalah dukungan ya, karena industri ini kan kita harus tahu bahwa punya struktur biaya ya. Pertama mereka membutuhkan energi seperti listrik, gas, kemudian juga tenaga kerja, kemudian juga bahan baku, kemudian biaya logistik dan lain sebagainya. Belum lagi mereka harus bayar pajak. Nah, kira-kira apa dari salah satu komponen itu yang bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu. Kemudian atau bahkan misalnya dari segi permesinannya. Apakah bisa dibantu dalam hal restrukturisasi mesin supaya bisa lebih produktif lagi. Nah, sehingga nanti output yang dikeluarkan, output yang diproduksi itu bisa lebih
kompetitif dan bisa lebih disukai gitu ya oleh konsumen kita seperti itu. Jadi apa kira-kira yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, apakah permesinannya atau apanya, ini penting sekali karena untuk mendukung ya industri kita, mengingat industri ini kan sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian juga kita harus memanfaatkan potensi pasar dalam negeri yang begitu luas. Kita nggak usah jauh-jauh mikir ekspor dulu. Di dalam negeri aja ini ada 270 juta jiwa penduduk. Kalau tadi setahun beli 5 pakaian itu bisa berapa? Kemudian dalam struktur PDB kita, industri TPT ini menyumbang 1% dari PDB kita atau menyumbang sekitar 6% dari PDB industri non migas seperti itu. Kalau misalnya PDB kita dalam harga berlaku itu 20.000 triliun, nah 1% aja itu udah sekitar 200 triliun PDB yang dihasilkan oleh industri TPT. Nah sehingga ini harus menjadi salah satu prioritas saya rasa yang turut diperhatikan terkait dengan bagaimana memberikan dukungan ya upaya fasilitasi apapun yang bisa membantu setidaknya menurunkan cost gitu ya atau mengefisiensikan cost agar outputnya itu bisa lebih kompetitif lagi. Itu salah satu upaya mungkin yang bisa dilakukan dalam jangka pendek seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini tentunya bisa diatensi. Saya ingin ke Pak Jemi. Jadi harapan langsung dari pelaku usaha seperti apa? Karena kan kita banyak juga yang mengatakan sudah ada ancaman PHK untuk di industri ini. Tapi dari harapan sendiri pelaku usaha seperti apa? Mungkin tadi Pak Heri bicara instrumen apa yang bisa diberikan kepada sektor industri. Mungkin salah satu yang kita bisa lihat itu contohnya PLN. Ya, bila mana contohnya pemerintah bisa memberikan tarif khusus pada malam hari. Contohnya pada jam idle atau jam 12 malam di mana shopping mall atau rumah sudah mengurangi penggunaan listriknya. Pada saat itu jam 12 malam sampai jam 5 pagi kita bisa diberikan tarif yang diskon khusus. Dengan harapan tarif yang murah itu bisa memberi kepada industri kita daya saing yang lebih ekstra. Dengan harapan kalau roda ekonomi industrinya bisa berjalan, pasti penyerapan tenaga kerjanya kan bisa lebih banyak. Ya, otomatis dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, mereka punya uang untuk membeli, itu meningkatkan daya beli nasional juga ya. Itu yang kita harapkan salah satunya selain kebijakan-kebijakan yang lebih pro industri tekstil yang kita harapkan lagi. Oke. Baik, terakhir langsung ke Pak Hanung, dari pemerintah seperti apa? Ya, jadi kita melihatnya kita harus membangun industri kita ini dari hulu sampai hilir. Dari bahan baku kita perkuat, kemudian industrinya, desainernya dan sebagainya sampai ke marketing dan branding produk ini. Nah, yang kita akan perbaiki adalah dari sisi regulasi. Tadi regulasi mengenai masuknya barang itu sudah diatur. Mungkin kita juga harus lihat regulasi yang lain yang menghambat. Itu misalnya sertifikasi dan sebagainya yang sangat menghambat, ini kita harus pangkasin semuanya. Termasuk misalnya kebijakan perpajakan yang nggak pro terhadap industri yang tidak harmonis, itu kita mesti perbaiki dari sisi regulasi. Karena itu dampaknya paling cepat. Kemudian juga dari tadi kebutuhan untuk industri ini harus kita pastikan memang efisien gitu ya. Misalnya pasokan gas harus dipastikan, atau bahan bakar, energi dan sebagainya, ini mesti ada kebijakan untuk supaya industri kita ini secara keseluruhan bisa kompetitif gitu ya. Dan yang terakhir saya rasa kita harus juga terus campaign terhadap masyarakat sekalian agar lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi harapan kita bersama, tapi terima kasih sekali lagi Pak Hanung, terima kasih juga Pak Heri, dan juga terima kasih Pak Jemi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian pemirsa Indonesia Business Forum, mewakili keren bertugas, saya Agita Wahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.